Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Stianingsih, NIM G301200008 dari kelompok 1 Praktikum Kimia Organik Dasar, jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai senyawa aromatis, khususnya nitrobenzen. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai nitrobenzen, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu senyawa aromatis. Jadi, senyawa aromatis merupakan senyawa lingkaran yang strukturnya berkaitan dengan benzen yang mengandung 6 elektron. Di dalam satu lingkaran yang beratom 6 atau senyawa turunan hidrokarbon heterosiklik yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Sebagian besar senyawa anorganik bahan alam adalah senyawa-senyawa aromatis. Senyawa ini tersebar luas sebagai zat warna alam yang menyebabkan warna pada bunga, kayu pohon tropis bermacam-macam, dan lumut termasuk zat warna alizatin. Kemudian kita masuk kepada nitrobenzen. Nitrobenzen merupakan turunan dari benzen yang berbentuk zat cair yang menyerupai minyak berwarna kuning, bersifat toksik, berbau khas. Molekul lingkar benzen yang satu atom hidrogen telah digantikan dengan gugus nitro, yaitu NO2. Nitrobenzen adalah suatu campuran organik dengan rumus kimia C6H5NO2. Ketika membeku, senyawa ini berbentuk kristal berwarna kuning kehijauan. Nitrobenzen adalah racun yang jika masuk ke dalam tubuh baik melalui penguapan maupun melalui absorpsi tubuh. Dan rumus strukturnya seperti ini, kita bisa lihat di samping slide. Kemudian sifat fisis dari nitrobenzen. Sifat fisis nitrobenzen adalah sebagai berikut. Yang pertama, berupa zat cair berwarna kuning dengan bau bitter almonds dan beracun. Kemudian bersifat higroskopis, tidak dapat dihidrolisa tetapi larut dalam pelarut organik. Kemudian memiliki titik didih 209 derajat Celcius dan titik cair 5,70 derajat Celcius. Kemudian berat jenisnya 1,203 gram per mililiter. Kemudian sifat kimia. Sifat kimia nitrobenzen adalah sebagai berikut. Yang pertama, nitrobenzen adalah benar-benar senyawa nitro sebab tidak dapat dipersabunkan oleh KOH dan pada reduksi H2 berbentuk fenilamina. Kemudian adapun HN yang dihasilkan dari Fe dan HCl, karena HCl yang dipakai itu berlebih, maka fenilamina yang terbentuk terus diubah fenilamonium klorida atau amonium klorida. C6H5NH2 jika anilium klorida dipanaskan dengan NaOH, maka fenilamina dapat dibebaskan. Kemudian reaksi pembentukan nitrobenzen. Nitrobenzen dihasilkan dari reaksi benzen yang bereaksi dengan asam nitrat pekat dengan katalis asam sulfat pekat. Reaksi tanpa katalis akan berjalan lambat. Katalis bertindak sebagai asam Lewis yang akan mengubah elektrofil lemah menjadi elektrofil kuat. Kemudian persamaan reaksinya sebagai berikut. Bahaya nitrobenzen bagi kesehatan. Nitrobenzen sangat beracun dalam jumlah besar. Nitrobenzen diketahui dapat menyebabkan kanker sel darah putih atau leukemia bagi manusia. Dan jika terhisap dengan kadar yang cukup tinggi dapat menyebabkan kematian. Kemudian kegunaan nitrobenzen. Nitrobenzen memiliki beberapa kegunaan, yaitu sebagai pewangi pada sabun, pembuatan anilin, pengkilap lantai, pelarut cat, penyemir jaket kulit. Dalam laboratorium, nitrobenzen kadang-kadang digunakan sebagai pelarut, terutama untuk reagen elektrofilik. Kemudian aplikasi nitrobenzen dalam industri. Penggunaan nitrobenzen sekitar 95% dari nitrobenzen dikonsumsi dalam produksi anilin yang merupakan bahan kimia karet, pestisida, pewarna terutama untuk pewarna azo, bahan peledak dan obat-obatan. Nitrobenzen juga digunakan dalam poles sepatu dan tas, pelarut cat dan bahan lainnya untuk menutupi bau yang tidak menyenangkan. Didestilasi ulang sebagai minyak mirben, nitrobenzen digunakan sebagai parfum murah untuk sabun. Kemudian kegunaan yang signifikan pada nitrobenzen adalah penggunaannya dalam produksi paracetamol analgesik atau juga yang dikenal sebagai acetaminophen. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.